Di tengah hajatan keluarga besar, aku tak pernah menyangka hinaan pedas dari ibu mertua akan jadi titik balik hidupku. Saat anakku dipandang rendah karena dianggap miskin, aku hanya bisa menahan air mata. Tapi siapa sangka, luka itu justru memacu kami untuk bangkit. Dan di hajatan berikutnya, hari itu cerah sekali. Matahari menyinari halaman rumah keluarga suamiku yang dipenuhi oleh keramaian. Wangi kue dan lauk pauk khas hajatan menyebar kemana-mana. Aku, Sari, bergegas menyiapkan Dika, anakku yang baru berumur 8 tahun, agar siap menghadiri hajatan keluarga besar suami. Dika, ini baju paling bagus yang ibu punya ya. Kamu harus sopan dan ramah di sana, kataku sambil mengelus rambutnya. Dia tersenyum kecil, tetapi aku tahu di matanya ada sedikit kebingungan. Bagaimana bisa anak kecil memahami kalau di sana nanti dia dan aku akan jadi bahan omongan? Hari-hari menjelang hajatan penuh persiapan. Aku sudah meminjamkan baju terbaikku, menyiapkan sedikit uang buat beli kue dan minuman. Sungguh aku ingin membuat kesan baik, walau sering merasa seperti tamu tak diundang di keluarga besar suamiku. Ketika sampai di rumah Bu Rina, ibu mertuaku, suasana sangat meriah. Banyak kerabat berdatangan, saling bersalaman dan bercanda. Aku coba tersenyum walau hati berdebar. Aku tahu, di antara mereka ada pandangan-pandangan penuh keraguan dan sedikit sinis untukku. Tak lama setelah acara makan-makan dimulai, suara Bu Rina terdengar cukup jelas. Anakmu itu, Sari, memang masih belum seberapa. Kalau mau punya masa depan yang layak, jangan harap dari keluarga miskin seperti kalian. Ucapan itu seperti pedang yang menancap tepat ke dadaku. Aku tercekat. Suara itu terdengar oleh banyak orang, termasuk Dika yang sedang duduk di sebelahku. Matanya membelalak, air mata mulai menggenang. Aku ingin melindunginya, tapi aku juga tahu, kalau aku membalas, bukan aku yang akan terlihat baik. Orang-orang terdiam, beberapa saling bertukar pandang. Ada yang menatap iba, tapi ada juga yang seolah setuju. Aku menelan ludah dan menahan tangis. Aku memegang tangan Dika erat-erat. Sudahlah nak, jangan dengarkan, bisikku pelan. Setelah acara selesai, aku dan Dika segera pulang. Sepanjang jalan pulang, Dika terus bertanya, "Ibu, kenapa nenek bilang kita miskin? Apa kita memang miskin, Bu?" Aku hanya bisa memeluknya dan berkata, "Kita tidak miskin, nak. Kita kaya dengan cinta dan kerja keras. Jangan pernah merasa rendah ya." Namun, malam itu, hatiku terasa sangat hancur. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup untuk anakku? Apakah aku sudah cukup kuat menghadapi hinaan dari orang yang seharusnya mencintai kami? Tapi, aku tahu satu hal. Aku tak akan membiarkan hinaan itu menghancurkan masa depan Dika. Besok, aku harus bangkit. Malam itu, setelah kami sampai di rumah, aku duduk termenung di ruang tamu yang sederhana. Dika sudah tidur di kamar kecil kami. Mungkin masih terbayang ucapan neneknya yang tajam itu. Aku tahu, anak kecil seperti dia belum bisa sepenuhnya mengerti arti hinaan itu. Tapi luka itu pasti masuk jauh ke dalam hatinya. Aku sendiri juga terluka. Bukan cuma karena hinaan ibu mertua, tapi lebih dari itu. Aku merasa seperti gagal sebagai ibu dan istri. Seharusnya aku bisa melindungi Dika dari kata-kata kasar, tapi kenyataannya aku malah membiarkannya terluka. Sakitnya bukan hanya karena kata-kata itu, tapi juga karena aku tahu, itu berasal dari seseorang yang seharusnya menyayangiku. Aku ingat kembali masa-masa sulit sebelum menikah. Bagaimana aku harus bekerja keras demi menghidupi keluarga kecil kami yang seadanya. Suamiku memang bukan orang kaya, tapi dia selalu berusaha. Aku pun ikut berjuang, tidak pernah menyerah, walau kadang rasa malu datang saat melihat keluarga besar suami yang tampak lebih makmur dan berpengaruh. Tapi malam ini, aku tahu aku harus menyimpan semua itu. Aku harus jadi ibu yang kuat untuk Dika. Aku harus menghapus rasa malu itu dan menggantinya dengan tekad. Aku ingin Dika tumbuh menjadi anak yang percaya diri, bukan anak yang terbebani oleh hinaan orang lain. Keesokan harinya, aku mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan. Aku menawari diri membantu tetangga,
menjahit, dan akhirnya membuka warung kecil di depan rumah. Tidak mudah, banyak yang meremehkan, tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa mulai membangun masa depan kami. Sedikit demi sedikit, aku sering berpikir tentang ibu mertua. Kenapa dia begitu keras dan dingin? Apa sebenarnya yang membuatnya menghina anaknya sendiri? Tapi aku sadar, aku tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri dan masa depan anakku. Aku menguatkan hati. Aku ingin suatu hari nanti, Bu Rina yang sombong itu harus melihat bahwa aku dan anakku bukan orang yang bisa dipandang rendah. Di tengah perjuangan itu, Dika selalu menjadi sumber semangatku. Setiap kali dia tersenyum, aku merasa semua lelah dan sakit hati itu terbayar. Ini baru permulaan. Hari-hari setelah aku mulai membuka warung kecil di depan rumah, rasanya seperti memulai hidup dari nol lagi. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan dagangan, biasanya gorengan dan minuman sederhana, dengan harapan ada yang membeli dan memberi secuil rejeki. Kadang dagangan laku, kadang sepi. Tapi aku terus mencoba. Tetangga dan orang-orang sekitar mulai mengenalku lebih dekat. Awalnya mereka cuma lewat, tapi perlahan mulai mampir membeli, menyapa, memberi semangat. Itu hal kecil, tapi sangat berarti buatku yang sempat merasa sendirian dan terasing. Dika juga berubah. Dia semakin percaya diri. Aku sering melihat dia belajar lebih rajin di rumah, dan aku tahu dia ingin membuktikan sesuatu, bahwa hinaan itu tidak benar. Kadang aku menangkap dia diam-diam membaca buku yang kuberikan, dengan wajah serius dan penuh harap. Suamiku, Rudi, meski sibuk bekerja serabutan, juga mulai terlibat membantu aku di warung. Kadang dia yang mengantar dagangan kalau aku sedang sibuk mengurus rumah. Kami saling menguatkan meski keadaan masih jauh dari kata mudah, namun tak semua berjalan mulus. Ada kalanya aku merasa lelah sekali, ingin menyerah. Tapi saat aku melihat Dika tertidur pulas setelah belajar keras, aku merasa semua perjuangan ini ada maknanya. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu saat bisa membuka usaha yang lebih besar dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak dan suami. Aku ingin Bu Rina melihat bahwa aku bukan hanya seorang istri yang bisa dihina, tapi seorang ibu yang kuat dan berdaya. Suatu sore, ketika aku sedang melayani pembeli, seorang tetangga berkata, "Bu Sari, kamu kuat sekali ya, menjalani semuanya dengan sabar." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Ini semua demi anakku, Bu." Meski perjalanan masih panjang, aku yakin awal kebangkitan ini akan membawa kami ke masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku memulai usaha warung kecil di depan rumah. Dari awal yang penuh rasa ragu dan takut, kini sedikit demi sedikit aku mulai merasakan hasil jerih payahku. Warung yang dulunya sepi mulai dipenuhi pembeli, walau hanya tetangga sekitar, tapi itu sudah jadi sebuah kebanggaan besar bagi aku dan Dika. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit. Suara ayam berkokok menjadi alarm alami yang membangunkan aku. Aku memulai hari dengan menyiapkan bahan-bahan, menggoreng pisang, membuat minuman sederhana, dan menata dagangan dengan rapi. Suamiku, Rudi, kadang ikut membantu meski pekerjaan hariannya sangat melelahkan. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Di sela-sela kesibukan, aku sering menyempatkan diri untuk melihat Dika yang mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dulu, ia adalah anak yang malu-malu dan kurang percaya diri karena hinaan ibu mertuaku. Tapi sekarang, aku bisa melihat ada cahaya semangat yang tumbuh dalam dirinya. Ia rajin belajar, bahkan kadang mengajak aku membaca buku cerita atau soal-soal sekolah. Suatu sore, saat aku sedang melayani pembeli, aku mendengar seorang tetangga berkata, "Bu Sari, kamu hebat ya, kuat sekali menjalani semuanya. Aku salut sama kamu." Ucapan itu membuat aku tersenyum dan sedikit terharu. Aku membalasnya, dengan sederhana, "Ini semua demi masa depan anak dan keluarga." Namun, bukan berarti perjalanan ini tanpa ujian. Setiap kali aku mendengar kabar dari orang-orang bahwa ibu mertuaku, Bu Rina, masih sering membicarakan kami dengan nada meremehkan, hatiku kembali terasa sesak. Rasanya seperti luka lama yang belum sembuh. Tapi aku bertekad,
Aku tidak akan membiarkan kata-kata itu mematahkan semangatku. Suamiku juga mulai lebih terbuka berbicara tentang masa depan. Dia berkata, "Sari, aku tahu ini berat. Tapi kita harus terus berjuang demi Dika. Aku percaya suatu saat, usaha kita akan membuahkan hasil." Kata-katanya memberiku kekuatan ekstra. Aku mulai memikirkan cara untuk mengembangkan usaha warung ini. Aku ingin tidak hanya sekadar menjual gorengan dan minuman sederhana, tapi juga menambah variasi makanan yang bisa menarik lebih banyak pembeli. Aku berdiskusi dengan Rudy dan beberapa tetangga tentang ide menambah jajanan tradisional dan minuman segar. Modal menjadi kendala utama. Tapi aku yakin kalau kita bisa menabung sedikit demi sedikit, perlahan usaha ini bisa berkembang. Setiap rupiah yang aku dapatkan, aku simpan dengan hati-hati. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Di sisi lain, aku juga memperhatikan perubahan sikap Dika. Ia mulai lebih percaya diri, tidak lagi takut ketika bertemu dengan teman-temannya. Bahkan, ia bercerita bahwa guru-gurunya memuji kemajuannya di sekolah. Aku merasa bangga sekaligus lega, karena usaha yang aku lakukan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan anakku. Pada suatu malam yang sunyi, aku duduk di samping Dika sebelum tidur. Aku berkata, "Nak, ibu tahu nenek kadang berkata kasar dan menyakitkan. Tapi ingat, kita bukan orang miskin. Kita kaya dengan cinta, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam." Dika menatapku dengan mata berbinar, dan aku tahu ia mengerti. Malam itu, aku teringat janji yang aku buat pada diriku sendiri sejak hari pertama menerima hinaan itu. Aku berjanji akan membuktikan bahwa harga diri dan kesuksesan bukan soal harta semata, tapi tentang bagaimana kita bangkit dari kesulitan dengan penuh keteguhan hati. Aku sadar, jalan yang akan kami lalui masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku yakin, selama ada tekad dan kerja keras, kami bisa menghadapi segala rintangan. Harapan itu terus menyala dalam hati, menjadi api kecil yang menghangatkan jiwa di saat lelah dan putus asa. Aku dan Dika, kami bukan hanya keluarga yang dulu dihina. Kami adalah keluarga yang akan bangkit, menunjukkan bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengalahkan segala hinaan. Setiap pagi aku selalu disambut suara deru sepeda motor yang lewat di jalan depan rumah. Kadang aku berpikir, ada begitu banyak orang di dunia ini yang sedang berjuang seperti aku, berusaha bangkit dari keterpurukan dan hinaan. Tapi perjuanganku terasa lebih berat karena luka yang ditinggalkan oleh kata-kata ibu mertua masih membekas di hati. Warung kecil yang kujalankan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Setiap hari semakin banyak pelanggan yang datang, tidak hanya tetangga sekitar, tapi juga orang-orang dari kampung sebelah. Aku ingat ketika pertama kali memutuskan untuk membuka warung, aku hanya punya satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dika dan Rudy. Namun kini, tujuan itu semakin besar dan jelas. Aku ingin membuktikan bahwa hinaan dan cemoohan tidak akan menghentikan langkahku. Rudy, suamiku, juga mulai menunjukkan semangat yang sama. Dia tidak hanya bekerja serabutan seperti dulu, tapi juga mulai belajar hal-hal baru untuk membantu usaha kami. Kadang aku lihat dia membaca buku tentang bisnis dan pemasaran, meskipun wajahnya terlihat lelah. Aku tahu, di balik semua itu ada keinginan kuat untuk mengangkat keluarga kami ke jenjang yang lebih baik. Dika mulai lebih aktif di sekolah dan mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Aku bangga melihat anakku yang dulu sering menangis karena dihina kini mulai bersinar. Suatu hari, dia pulang dengan membawa piala kecil dari lomba sains di sekolah. Matanya berbinar penuh kebanggaan, dan aku pun ikut bahagia. Momen itu membuatku semakin yakin bahwa kerja keras dan ketekunan kami tidak sia-sia. Meski begitu, ada kalanya aku merasa lelah. Kadang malam-malam aku terjaga memikirkan bagaimana masa depan kami nanti. Apakah hinaan dari ibu mertua akan terus membayangi hidup kami? Apakah Dika akan benar-benar berhasil menjadi sosok yang dihormati dan dicintai? Semua pertanyaan itu memenuhi kepalaku. Tapi aku selalu mengingat satu hal penting. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus berjuang, demi anakku dan demi keluarga kecil kami.
Aku sering menguatkan diri dengan kalimat, "Sari, kamu bisa melalui ini. Jangan biarkan hinaan itu merenggut kebahagiaan kalian." Suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah desa. Aku merasa ini adalah peluang besar yang tidak boleh aku sia-siakan. Dengan modal nekat dan semangat membara, aku mengikuti pelatihan itu. Aku belajar banyak hal baru tentang bagaimana mengelola usaha dengan lebih baik, cara promosi, hingga pengelolaan keuangan. Setelah pelatihan, aku langsung menerapkan ilmu yang aku dapatkan di warung kecilku. Aku mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, memperkenalkan produk baru yang lebih variatif, dan berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Aku juga mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha kami. Meskipun itu masih sangat sederhana, perlahan tapi pasti, usaha kami semakin dikenal. Beberapa pelanggan mulai merekomendasikan warungku ke teman-teman mereka. Aku merasa senang sekaligus bangga, karena semua ini hasil dari kerja keras dan keteguhan hati kami. Di balik semua usaha itu, aku tetap menyimpan satu harapan besar. Suatu hari nanti aku ingin Bu Rina, ibu mertuaku, melihat bahwa aku bukanlah orang yang pantas dihina. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa mengangkat anaknya, Dika, menjadi sosok yang sukses dan dihormati. Aku percaya, ketika waktu itu tiba, semua luka dan hinaan akan berubah menjadi pelajaran berharga. Aku dan Dika akan berdiri tegak, bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai pemenang yang membuktikan bahwa harga diri tidak diukur dari harta, melainkan dari keteguhan dan kerja keras. Malam itu, saat aku duduk bersama Rudi dan Dika di bawah cahaya rembulan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru yang mengalir dalam diri kami. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku siap menghadapinya. "Kita pasti bisa ya, Bu," kata Dika dengan suara penuh keyakinan. Aku mengangguk, tersenyum sambil memegang tangannya erat-erat. "Iya, Nak. Kita pasti bisa." Hari yang aku takutkan akhirnya tiba. Hajatan keluarga besar yang sudah lama, dinanti-nanti akan berlangsung hari ini. Semula aku berharap acara ini akan jadi momen hangat penuh kebahagiaan dan silaturahmi. Namun, aku sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa ibu mertua, Bu Rina, belum bisa melupakan hinaan dan rasa superioritasnya terhadap aku dan anakku. Pagi itu, aku dan keluarga kecilku berangkat dengan hati campur aduk. Rudi berusaha menenangkan, aku yang gelisah, sedangkan Dika tampak antusias, tapi juga sedikit tegang. Aku tahu dia masih menyimpan luka dari hinaan ibu mertuaku dulu, tapi aku ingin dia kuat hari ini. Ini bukan sekadar soal acara biasa, ini soal harga diri dan masa depan kami. Setibanya di rumah keluarga besar, suasana sudah ramai. Wajah-wajah yang kukenal bercampur dengan orang-orang baru yang datang. Namun, yang paling membuatku cemas adalah tatapan dingin dan bisik-bisik yang mulai aku dengar ketika kami masuk. Tidak butuh waktu lama, Bu Rina sudah menatapku dengan tajam. Aku bisa melihat sikap meremehkan yang selalu dia tunjukkan, seperti ingin mengingatkan aku bahwa aku adalah orang miskin yang tak pantas berada di antara mereka. Tepat saat acara sedang berlangsung, saat semua orang duduk dan berbincang, Bu Rina mulai melontarkan hinaan itu lagi. Kali ini di depan banyak orang. Suaranya jelas dan penuh kepahitan. "Kalian lihat itu? Anak menantu saya itu hanya bisa hidup pas-pasan. Mana bisa diandalkan kalau tidak punya apa-apa. Kasihan anakku Dika, harus dibesarkan oleh orang miskin seperti itu." Jantungku serasa berhenti sejenak. Dika yang duduk di sampingku menunduk, wajahnya memerah menahan malu dan sakit hati. Aku merasakan panas menyebar ke seluruh tubuh. Rasa sakit yang dulu aku rasakan muncul kembali. Namun kali ini, aku bertekad untuk tidak menangis atau mundur. Aku menguatkan diri, menarik napas dalam-dalam dan memandang ke arah Dika dengan penuh kasih. Aku ingin dia tahu, aku ada di sini untuknya, untuk melindunginya dari segala hinaan. Rudi memegang tanganku dengan erat, memberikan dukungan tanpa kata. Aku tahu dia juga terluka, tapi kami harus tetap kuat demi anak kami.
Setelah itu, aku berdiri dan dengan suara tegas aku berkata, "Bu, Rina, saya tahu kata-kata ibu menyakitkan, tapi saya di sini bukan untuk berdebat atau membalas hinaan. Saya di sini untuk menunjukkan bahwa harga diri dan kesuksesan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi dari keteguhan hati dan kerja keras. Dika akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan sukses, dan saya bangga menjadi ibunya." Kata-kataku membuat beberapa orang terdiam. Aku bisa merasakan tatapan penuh tanda tanya dan ada yang mulai menaruh respek. Bu Rina hanya terdiam, wajahnya berubah menjadi merah dan tampak tak nyaman. Hari itu adalah titik balik. Aku tidak lagi ingin menjadi korban hinaan. Aku ingin menjadi pemenang yang membuktikan bahwa kita bisa lebih dari apa yang orang kira. Selesai acara, aku dan keluarga pulang dengan perasaan campur aduk. Meski hati masih perih, tapi aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan terus berjuang sampai Dika dan aku mendapatkan tempat yang layak di mata dunia dan terutama di mata keluarga ini. Setelah kejadian di hajatan kemarin, suasana di keluarga besar mulai berubah, walau tidak langsung terasa. Aku masih menyimpan rasa sakit, tapi juga mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seperti angin segar yang perlahan membawa harapan, baru Dika yang dulu sering terdiam dan menunduk kini mulai lebih percaya diri. Aku melihat bagaimana dia lebih rajin belajar, lebih bersemangat mengikuti kegiatan sekolah, dan bahkan mulai punya mimpi besar. Aku selalu berusaha menjadi pendukung terbesarnya, memberinya kekuatan dari segala hinaan yang pernah ia terima. Suatu sore, aku mendapat kabar dari salah satu tetangga bahwa ibu mertua, Bu Rina, sedang mengalami kesulitan finansial. Aku tidak bisa langsung percaya, tapi setelah mendengar beberapa cerita lagi, aku sadar bahwa keadaan keluarga besar kami tidak sekuat yang terlihat selama ini. Hari-hari berikutnya aku dan Rudi mulai membantu Bu Rina secara diam-diam. Bukan karena kami ingin pamer atau mencari balas dendam, tapi karena aku percaya bahwa kebaikan itu selalu punya tempatnya, bahkan untuk mereka yang dulu pernah melukai hati kita. Suatu hari, Bu Rina datang ke warung kami. Raut wajahnya tampak berbeda. Tidak seperti biasanya yang penuh kebanggaan dan sikap meremehkan, kini dia terlihat lebih rendah hati. "Bu Sari," katanya pelan, "saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang ibu dan keluarga berikan selama ini. Saya sadar selama ini saya terlalu cepat menilai dan menyakiti perasaan kalian." Aku terdiam sejenak, hatiku campur aduk. Tidak mudah memaafkan, tapi aku tahu inilah momen yang tepat untuk membuka lembaran baru. Kita semua manusia, Bu Rina. Saya pun pernah salah dan terluka. Yang penting kita belajar dan memperbaiki diri, jawabku dengan tulus. Hari itu, aku merasakan ada perubahan besar dalam keluarga kami. Hubungan yang dulu penuh dengan rasa sakit dan kebencian mulai berganti menjadi rasa saling menghargai dan pengertian. Beberapa bulan kemudian, hajatan keluarga besar kembali digelar. Namun kali ini, suasananya sangat berbeda. Aku dan Dika tidak lagi menjadi bahan cibiran, melainkan menjadi sosok yang dihormati. Dika bahkan dipercaya menjadi donatur utama acara tersebut, membantu kebutuhan logistik dan dekorasi dengan usaha kecil kami yang sudah mulai berkembang pesat. Semua mata tertuju pada anak yang dulu dihina, kini menjadi kebanggaan keluarga. Ibu mertua, yang dulu penuh kebanggaan semu, kini dengan rendah hati berdiri di samping kami, menerima bantuan dan dukungan dari menantu dan cucunya yang dulu ia pandang sebelah mata. Momen itu menjadi pengingat bahwa hidup ini penuh liku, dan terkadang kita harus melewati masa-masa sulit untuk meraih kebahagiaan sejati. Harga diri bukan tentang siapa yang lebih kaya, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama dengan kasih dan hormat. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kali ini, aku merasa lebih kuat. Karena aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang penuh kasih dan keteguhan yang tidak mudah goyah. Setelah momen mengharukan di hajatan keluarga besar, aku merasa ada energi baru yang mengalir dalam hidup kami. Rasanya seperti lembaran baru yang penuh harapan dan kesempatan untuk memperbaiki segala yang pernah rusak. Aku dan Dika semakin giat mengembangkan usaha kecil kami.
Dari awal hanya jualan online pakaian dan aksesoris sederhana, kini mulai merambah ke bisnis kuliner yang mulai dikenal orang-orang sekitar. Rudy juga sangat mendukung. Dia mengambil pekerjaan tambahan agar kami bisa lebih cepat maju. Yang paling membuatku bahagia adalah melihat Dika yang dulu sering minder, kini semakin percaya diri. Dia bahkan mulai aktif ikut kegiatan sosial di sekolah dan lingkungan kami. Aku tahu, dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar anak yang dulu dihina. Di sisi lain, hubungan kami dengan Bu Rina juga mulai membaik. Dia mulai sering mengunjungi kami, kadang hanya untuk sekadar ngobrol atau meminta saran soal usaha. Aku tahu, meski masih ada rasa malu dan gengsi, dia mulai menghargai kami sebagai bagian keluarga. Suatu hari, aku mengajak Bu Rina duduk bersama di teras rumah kami. Aku ingin bicara dari hati ke hati. Bu Rina, saya tahu kita punya masa lalu yang tidak mudah. Tapi saya ingin kita mulai membangun jembatan baru. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk Dika dan cucu-cucu kita nanti. Kataku, pelan. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya juga ingin begitu, Bu Sari. Saya minta maaf atas semua kata-kata yang pernah menyakitkan. Saya ingin belajar menjadi ibu mertua yang lebih baik. Kami saling tersenyum. Dan di saat itu aku tahu bahwa perjalanan panjang kami belum berakhir. Tapi setidaknya kami sudah melangkah ke arah yang benar. Kebahagiaan sederhana itu menjadi modal besar untuk kami terus maju. Aku yakin, dengan kerja keras dan ketulusan hati, kami bisa membuktikan bahwa masa depan bukan tentang dari mana kita berasal, tapi tentang kemana kita ingin pergi. Hari ini, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit senja yang mulai memerah. Rasanya seperti menutup sebuah bab besar dalam hidupku, dan membuka pintu untuk masa depan yang penuh harapan. Semua perjalanan panjang yang kami lalui, dari hinaan, perjuangan, hingga akhirnya diterima dan dihormati, membuatku merasa lebih kuat dan bersyukur. Dika kini sudah bukan anak kecil yang dulu sering merasa minder dan tersakiti. Dia sudah menjadi remaja yang penuh semangat, percaya diri, dan memiliki mimpi besar. Aku bangga melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang hebat, bukan hanya karena kesuksesan yang mulai kami raih, tapi karena keteguhan hati dan sikap rendah hati yang dia pegang. Rudy pun semakin menunjukkan perannya sebagai suami dan ayah yang selalu mendukung dan setia menemani perjalanan kami. Kami kini bukan hanya pasangan yang saling menguatkan, tapi juga tim yang solid dalam menghadapi segala tantangan. Ibu mertua, Bu Rina, yang dulu pernah melontarkan kata-kata menyakitkan, kini menjadi bagian dari keluarga yang kami sayangi. Perubahan, sikapnya bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran dan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Aku belajar bahwa memaafkan dan memberi kesempatan kedua adalah kekuatan sejati yang membuat hidup lebih bermakna. Di hajatan keluarga besar yang terakhir, aku melihat banyak wajah yang dulu penuh prasangka kini mulai berubah. Kami tidak lagi dipandang sebelah mata, malah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami membuktikan bahwa kesuksesan bukan soal materi semata, tapi soal bagaimana kita berjuang dan menjaga harga diri. Aku berharap kisah kami bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang pernah merasa hina dan direndahkan. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap ujian ada kekuatan yang tersembunyi, dan di balik setiap luka ada kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Sekarang, aku menatap masa depan dengan senyum dan keyakinan. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap melangkah dengan hati yang penuh cinta dan semangat yang tak pernah padam.